Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi dan semua, jumpa lagi dengan saya Rafsan di channel Ruang Tentur ini. Jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TCPNS, khususnya soal tentang penerapan analitis. Nah, di video ini kita menyajikan 8 nomor soal ya teman-teman, dengan rincian 6 nomor akan kita bahas dan 2 nomornya akan kita jadikan oleh-oleh seperti biasa yang wajib dan semua kerjakan. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi kembali kita menyampaikan ya, teman semua bagi teman semua yang ingin melihat ya pembahasan super lengkap soal-soal TCPNS, teman-teman semua bisa melihat di bagian komentar kami sudah pin ya, supaya teman semua memudahkan mempelajari soal-soal TIU ya. Jadi silakan dipilih materi apa yang ingin dipelajari, tinggal diklik linknya, maka akan menuju ke playlist kumpulan dari soal-soal pembahasan. Baik, nah sekarang kita sudah sampai di soal nomor 49. Seperti biasa, kita tidak langsung membahaskan soal-soalnya ya teman-teman. Kita memberikan kesempatan kepada semua sekitar 10 menit untuk mencoba memahami soalnya ya. Tapi kalau misalkan mau dikerja-kerja, itu akan lebih bagus, bisa di stop videonya kalau misalkan dirasa tidak cukup waktunya ya. Oke, jalankan waktunya untuk nomor 49, silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan pencerahan ya bagaimana cara kerja dari soal ini. Nah, diperhatikan di sini soalnya 5 anak ya, katakanlah kita beri nama P, Q, R, S, T mengantri tiket di bioskop ya. Q adalah anak kedua di belakang P, P bukanlah anak kedua dalam antrian, dan R di sini berada di suatu tempat di depannya S. Nah, pertanyaan, maka T dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Ini bagus semua kalau kita buatkan dulu tempat seperti ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi, 5 anak. Nah, sekarang kita langsung perhatikan di sini. P bukanlah anak kedua dalam antrian ya, dan di sini Q-nya adalah anak kedua di belakang P. Ini langsung kita gabung ya, maka kemungkinannya kalau seperti ini redaksinya, maka P ini bisa saja di sini, kemudian Q-nya di sini. Ya, di sini posisi depan ya teman-teman, ini posisi depan, dan ini adalah posisi belakang. Nah, bisa saja seperti ini juga, 1, 2, 3, 4, 5, P-nya di sini, Q-nya di sini. Ya, kalau kita gabung kedua premis ini. Sebenarnya di sini langsung ketebak jawabannya ya. Di sini kan T dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Nah, artinya T-nya ini ya tidak bisa menempati posisi ketiga, teman-teman. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah dikunci posisinya, kalau bukan Q, ya P. Berarti yang tidak bisa adalah yang berapa? Posisi 3 ya. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana R dengan S? Kalau R dengan S ini kan boleh di sini R. Kalau di sini R ya, maka di sini S. T kan bisa di sini. Posisi 5, bisa ya? Terus kalau misalkan di sini R, di sini S, berarti T-nya di sini, artinya posisi 2 boleh. Nah, kalau misalkan di sini R, di sini S, berarti posisi 4 bisa ya, di sini T-nya. Jadi ini juga bisa. Jadi posisi 1, 2, 4 dengan 5 itu bisa ditempati T, kecuali posisi nomor 3 karena sudah dikunci oleh P dengan Q. Ya, jelas ya teman-teman semua untuk nomor 49, tapi saya rasa ini saja ya, langsung kita kunci di sini. Tidak usah bertele-tele lagi untuk mencari posisi yang lain. Oke, jelas ya? Kita ke soal nomor 50. Silakan. Oke ya, waktu habis, coba diperhatikan. Di sini soalnya Andika, Lina, Maradona, dan Cantika adalah 4 orang petenis profesional yang bertanding di Tokyo Open. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali memenangkan satu pertandingan, tiap peserta memperoleh 100 poin. Jadi kalau misalkan satu pertandingan dia menang, ya maka dia mendapatkan 100 poin. Cantika dikalahkan oleh Andika. Berarti Andika sudah 1 kali menang. Langsung ya, to the point saja, kita tidak usah bertele-tele panjang lebar. Lina mengalahkan Andika dan Cantika. 2 kali dia bertanding dan 2 kali menang. Berarti Lina 2 kali. Maradona mengalahkan Lina, Andika, dan Cantika. Maradona berarti 3 kali. Yang ditanyakan di sini yang mendapatkan 200 poin, ini 200.
Ini karena 3 kali menang berarti 300. Ini 1 kali menang berarti 100. Jadi jawabannya alfa. Ya, simple ya teman-teman. Kalau misalkan ada cara yang lebih simple, ya kenapa pakai cara yang bertele-tele ya, berbelit-belit seperti itu. Nomor 51 silakan. Wah, ini panjang sekali ya. Panjang kali lebar ini soalnya teman. Coba dilihat nanti. Ya, jadi kalau misalkan semua ingin menggunakan bantuan ya, karena di video sebelumnya juga kadang saya menjelaskan dengan menggunakan bantuan tanda lebih dari atau kurang dari atau tanda panah sebagai urutan, itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau misalkan ada cara yang lebih langsung, cara yang lebih simpel dengan melihat opsinya yang mana yang benar, yang mana salah, saya kira itu akan lebih bagus juga ya. Jadi silakan yang mana yang membuat teman-teman semua nyaman. Coba diperhatikan, 4 orang gadis dari daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2023. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dengan Nita. Tias paling tinggi di antara Sinta, Tiara, dan Nita. Jadi kalau misalkan seseorang ingin menyimbolkan seperti ini, ya boleh-boleh saja ya. Berkulit lebih gelap dari Nita, tetapi tidak lebih gelap dari Sinta dan Tiara. Berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Ya, ini Tias ya. Kemudian Tiara. Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang daripada Sinta dan Nita, tetapi lebih kurus daripada Nita. Nah, di sini Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih dan lebih tinggi dari Nita. Yang ditanyakan apa? Manakah yang tidak benar mengenai Sinta? Jadi kita akan cek benar atau salah ya, karena tidak benar ini berarti salah. Kita langsung cek di pilihan di opsi. Apakah Sinta lebih tinggi daripada Nita? Nah, ini benar ya teman-teman semua, di mana kalimat yang mendukung di sini. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih dan lebih tinggi daripada Nita. Berarti ini benar. Berkulit lebih putih dari Tias. Betul atau betul ini? Ini betul ya teman-teman. Kenapa? Karena dikatakan Sinta berkulit paling putih. Kita akan cek yang salah ya, kita akan cari yang salah. Berambut lebih panjang daripada Tiara. Coba kita lihat Tiara. Mana Tiara? Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang daripada Sinta. Nah, ini salah. Terbalik ya, kenyataannya itu justru Tiara yang lebih panjang rambutnya daripada Sinta. Berarti ini tidak benar. Jawabannya Charlie. Di sini Delta bertubuh lebih gemuk daripada Nita. Ini benar ya, karena dikatakan Sinta paling gemuk. Ya, oke. Jadi yang tidak benar mengenai Sinta adalah Charlie. Next. 52 silakan. Nah, ini masih menggunakan teks yang sama dengan di nomor 51 ya. Ya, oke. Jadi nomor 52 ini masih menggunakan teks yang sama ya dengan nomor 51. Coba di sini soalnya adalah manakah yang paling benar mengenai Nita. Jadi kita akan cari yang mana di sini opsi yang benar mengenai Nita. Nah, sekarang coba dilihat. Berkulit lebih gelap. Apakah Nita ini berkulit lebih gelap daripada Tiara? Kita akan cek mana Tiara. Tiara berkulit paling gelap. Ini salah ya. Justru Tiara ini yang berkulit lebih gelap daripada Nita. Gitu ya. Kemudian apakah Nita lebih kurus daripada Tias? Kita cari yang Tias. Tias di sini yang paling gemuk di sini. Berambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Tidak gemuk itu kan artinya kurus. Berarti paling kurus. Justru Tias ini lebih kurus daripada Nita ya. Ini salah. C. Berambut lebih pendek daripada Tiara. Coba kita lihat Tiara. Tiara lebih tinggi dan berambut lebih panjang daripada Sinta dan Nita. Ini benar ya. Ini karena Nita dikatakan berambut lebih pendek. Ya, ini sama saja dengan Tiara. Ya, Tiara rambutnya lebih panjang daripada Nita. Ya, berarti jawabannya Charlie. Delta, apakah Nita lebih tinggi daripada Sinta? Ini salah. Kenapa? Karena dikatakan Sinta ini lebih tinggi daripada Nita. Ya, oke, jelas nomor 52. Lanjut soal nomor 53. Silakan. Ya, diperhatikan soalnya. Di sini soalnya dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri akan dilakukan pengukuran tinggi badan ya. Ani lebih tinggi daripada Wati. Jadi Ani lebih tinggi daripada Wati. Kemudian tinggi Clara sama dengan tingginya Feni. Clara sama dengan Feni. Emily lebih tinggi daripada Dara. Emily lebih tinggi daripada Dara.
hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama, yaitu Clara dengan Fanny. Nah, sekarang jika Wati lebih tinggi daripada Emily, apa? Maka kesimpulannya yang mana di sini? Wati lebih tinggi daripada Emily. Nah, untuk kasus ini teman-teman, kita sudah pernah membahas ya, kita pernah menyinggung di video part sebelumnya ya. Boleh tentu semua cari di playlist penerang analitis. Kita pernah menyinggung sifat transitif seperti ini. Kalau misalkan 3 lebih dari 2 dan 2 lebih dari 1, maka kesimpulannya di sini adalah 3 lebih dari 1. Bisa ya? Nah, sekarang di sini kan Wati lebih tinggi daripada Emily. Dan diketahui di soal juga, Emily di sini lebih tinggi daripada Dara. Maka kesimpulannya adalah Wati lebih tinggi daripada Dara. Ya, jadi bertambah 1 yang diketahui. Nah, di dalam soal juga diketahui bahwa Ani ini lebih tinggi daripada Wati. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini, Wati lebih tinggi daripada Dara, ya saya tuliskan di sini ya. Maka kesimpulannya adalah Ani juga lebih tinggi daripada Dara, yaitu alfa. Ya, bisa diterima ya teman-teman, bisa dipahami. Ya, dipahami dulu baik-baik ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 54, silakan. Oke, ini masih menggunakan teks yang sama dengan tadi ya. Kita tulis ulang dulu apa yang diketahui. Di sini Ani lebih tinggi daripada Wati, kemudian Clara sama tingginya dengan Fanny, terus Emily lebih tinggi daripada Dara. Nah, di sini jika Clara lebih tinggi daripada Ani, katanya jika Clara lebih tinggi daripada Ani. Ani kan di sini lebih tinggi juga daripada Wati ya. Jadi kita sambungkan Ani lebih tinggi daripada Wati, maka kesimpulannya di sini adalah Clara lebih tinggi daripada Wati. Kita cek. Nah, di sini kan Clara sama tingginya dengan Fanny ya. Berarti Fanny juga, ini kan kita bisa sambung di sini ya. Maka Fanny juga lebih tinggi daripada Wati. Jawabannya Bravo. Seperti itu ya, simple saja teman-teman. Kita tidak usah panjang lebar menjelaskan. Nah, untuk soal berikutnya teman-teman, seperti biasa kita akan berikan 2 nomor oleh-oleh ya. Oleh yang pertama adalah yang nomor 55, silakan ya. Bisa dipahami dulu. Ini adalah sedikit panjang lebar ya soalnya. Kemudian oleh-oleh nomor 56, ya, oleh kedua maksudnya ya, nomor 56. Jadi saya berharap semua mengerjakan dengan sepenuh hati ya, dan agar di-share video ini ke rekan-rekannya untuk didiskusikan. Ya baik, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.